Iblis itu selalu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis tidak suka melihat saudara dan saya itu bahagia. Itu yang saya katakan, kita tidak bisa mencegah orang untuk ngomong apapun yang dia mau. Kita tidak bisa mencegah mulutnya orang tuh ngomong apa. Hati-hati bahwa ketika kita itu ingin menjauh dari seseorang, karena alasan sebetulnya karena kita itu mulai menyimpan kebencian kepada orang itu. Dalam Mazmur 54 ayat 1 sampai dengan ayat 2 untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi nyanyian pengajaran Daud ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Latar belakang cerita ini bisa saudara temukan di dalam 1 Samuel pasal 23. Jadi dalam salah satu upaya pelarian Daud dikejar oleh Saul, saudara, dia melarikan diri ke daerah orang Sifi. Dan di situ orang Sifi itu membocorkan kepada Saul bahwa Daud itu sembunyi di tengah mereka. Kalau kita mengusut, kita tahu bahwa kenapa sih Saul itu mengejar-ngejar Daud. Kita bisa menemukan asal muasal ceritanya dari 1 Samuel pasal 18. Kita akan melihat dari ayat yang ke-6. Saudara bisa temukan judulnya aja sudah jelas sekali, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyikan dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan menyanyikan gemerincing. Maka perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, inilah awal mulanya, bibitnya nih. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau dipikir-pikir asalnya cuman dari kata-kata, cuman 2 kalimat ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara bisa baca kalimat selanjutnya, bangkitlah amarah Saul, panas dia kena kata-kata itu. Kalau Anda ikuti nih ceritanya, kata-kata ini bukan sekali, berkali-kali. Saudara, kita harus tahu, iblis itu selalu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis tidak suka melihat saudara dan saya itu bahagia. Iblis tidak mau melihat kita tuh diberkati. Pokoknya usaha dan keinginan iblis tuh selalu berusaha membuat saudara dan saya itu hancur, susah, sakit sampai binasa. Itu yang dirindukan, yang diingini sama setan, saudara. Nah, salah satu cara yang sangat strategis yang ternyata iblis temukan cukup berhasil di hidup saudara dan saya adalah melalui yang namanya kepahitan, melalui kebencian. Dan salah satu alat yang dipakai adalah lewat mulut. Makanya di kitab Yakobus dituliskan lidah itu betul-betul bahaya. Seperti kemudi dari sebuah kapal, saudara. Dan dia bisa mempunyai potensi untuk menghancurkan dan menghanguskan. Jadi berawal dari kata-kata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud lebih besar lagi, berlaksa-laksa. Saya pikir nih perempuan-perempuan juga usil ya. Kenapa? Mereka kok berani-beraninya di depan raja mereka loh. Mereka dengan sengaja berani-beraninya mengelulukan Daud, pakai membandingkan. Mestinya kan kalau memuji-muji oke lah, Daud hebat. Tuhan mengurapi dan memakai Daud luar biasa. Tetapi dengan pemakaian perbandingan, ini kan semakin memanas-manasi hatinya Saul, saudara. Jadi saya pikir-pikir perempuan-perempuan ini ya rada kurang ajar juga sama raja mereka gitu loh. Kok berani-beraninya seperti itu. Saya sampai mikir mereka tuh mikir apa ya. Tapi saudara, kita ini gak bisa menghalangi dan mencegah orang untuk ngomong apa yang mereka mau. Orang bilang lidah itu tidak ada tulangnya. Apalagi lidahnya orang lain.
Yang mana saudara dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Wong lidah sendiri aja kadang kita tidak bisa kontrol. Apalagi lidah punyanya orang lain kita tidak bisa mengendalikan. Jadi artinya mereka mau ngomong apa kita ya nggak bisa mencegah. Saudara, saya pernah nih berkali-kali ngalamin seperti kata cerita di firman Tuhan, kalau sekali itu enggak apa-apa, tapi berkali-kali keterlaluan gitu ya kan. Tapi saya waktu belajar dari pengalaman ini, jadi dalam perjalanan ke Israel nih, ada salah satu jemaat yang ketika pertama kali tiba di airport melihat suami saya belum memperkenalkan ini suami saya. Dia langsung mengambil keputusan dan dia bilang begini, ini anaknya ya Burut. Saudara, kata-kata ini anaknya Burut buat orang lain kedengaran lucu ya, ketawa-ketawa. Coba saudara yang ngalamin, terutama wanita nih ya, kalau dibilang suaminya itu anaknya, kalau dibilang suaminya papanya juga kita rada gimana gitu ya kan. Tapi kalau dibilang suaminya itu anaknya, Anda bisa bayangkan nggak ini yang namanya ego, gengsi seorang perempuan langsung wow tersindir saudara. Saya sampai berpikir apakah aku setua itu gitu kan. Sampai saya tuh ngomong sama suami bisik-bisik, kok apakah aku setua itu sampai aku dipikir istilahnya mama kamu gitu loh. Suami saya menghibur, enggak non, matanya yang rabun, dia nggak bisa lihat. Itu kata suami saya menghibur saya. Tapi kata-kata seperti ini sejujurnya ya saudara, enggak cuma sekali. Ada pengalaman beberapa kali saya dengar orang itu bilang, ini anaknya ya Bu. Saudara, saya tertampar. Lah gimana lagi saudara, saya nggak bisa ngapa-ngapain muka saya. Kecuali saya operasi plastik ya, sekarang kan lagi operasi plastik. Di Korea atau bahkan di Indonesia bisa dilakukan untuk membuat saya jauh lebih muda dari suami saya. Bisa. Tapi dari sononya sudah begini kan. Dan ketika itu saya nggak bisa langsung ambil lakban terus berusaha plester tuh mulut. Atau saya berusaha untuk berusaha cakar atau cengkeram itu mulut. Saya nggak bisa lakukan itu. Kata-kata itu sudah keluar. Sudah terlanjur saudara. Itu yang saya katakan, kita tidak bisa mencegah orang untuk ngomong apapun yang dia mau. Tapi yang bisa kita cegah adalah supaya kita nggak bereaksi salah. Yang membuat saya jadi marah itu kalau sampai kita tuh reaksinya salah, itu yang membuat kita tambah menderita saudara. Kita tidak bisa mencegah hujan turun, betul kan? Kita tidak bisa mencegah dari langit itu supaya tidak nurunkan hujan. Sudah terlanjur hujan turun. Tapi yang bisa saudara dan saya lakukan adalah supaya kita bisa pakai payung atau jas hujan. Sehingga kita tidak basah. Nah yang perlu saya dan saudara lakukan adalah kita tidak bisa mencegah mulutnya orang tuh ngomong apa. Tapi yang bisa kita cegah adalah kita pakai payung, kita pakai perlindungan supaya kita tidak sakit hati. Kita perlu bereaksi dengan benar supaya kita tidak terluka karena perkataannya dia. Saudara, saya memperhatikan strategi ini yang paling manjur rupanya yang sering dilakukan oleh setan kepada saudara dan saya. Bahkan kadang-kadang saudara dan saya merasa bahwa kita tidak salah. Ya memang kita tidak salah saudara. Dan mungkin orang yang menyakiti kita itu memang yang keterlaluan. Tetapi masalahnya ketika kita sudah amarah, bangkit, sampai kepahitan, sampai lama, itu aja sudah salah. Jadi saudara harus tahu ya, ketika kita itu menyimpan kebencian, dan saudara berkata, aku ini tidak salah, dia yang keterlaluan. Betul, mungkin orang itu memang keterlaluan. Tetapi ketika saudara hati kita sudah marah sama seseorang, kita sudah salah saudara. Dan kadang-kadang karena kita sudah salah, konyolnya kita nggak ngerasa kalau itu salah. Karena kita merasa orang itu yang salah. Jadi saudara dan saya tanpa disadari kita tuh sering merasa bahwa aku marah itu wajar. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita ikut firman, kita tahu bahwa menyimpan kemarahan,
menyimpan kebencian itu sendiri sudah berdosa, sudah bersalah. Kalau kita memperhatikan bagaimana sikap Saul yang terjadi ketika mulai kebencian itu muncul. Mungkin dengan seperti ini kita bisa mengintrospeksi, saudara ya. Apakah jangan-jangan kita itu bisa aja tidak sadar kita itu mulai meniru seperti Saul, saudara ya. Kita akan melihat di ayat yang ke-13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Kalau Anda perhatikan, Saul menjauhkan Daud. Ini salah satu gejala, ya kan? Mungkin kita kan tidak sadar, ternyata saya tuh punya kepahitan sama orang itu. Nah, salah satu gejala yang bisa kita deteksi adalah kita punya kecenderungan ingin orang itu jauh dari kita. Kita tidak suka dia ada di dekat kita. Apakah salah kalau misalnya ada seseorang itu yang melukain kita atau yang sangat merusak kita? Apakah salah kalau kita itu menjauh? Enggak lah, enggak salah. Tetapi saya cuma ingin katakan bahwa hati-hati bahwa ketika kita itu ingin menjauh dari seseorang karena alasan sebetulnya karena kita itu mulai menyimpan kebencian kepada orang itu. Dan Saul menjauhkan Daud dan kemudian menaruh dia di pasukan 1000 di bagian depan. Tujuannya apa? Ya dengan harapan dia akan cepat mati di sana. Artinya tuh begini, ketika kita menyimpan mulai kebencian kepada seseorang, maka ada tendensi atau kecenderungan kita ingin menjauh dan kita itu senang kalau melihat orang itu susah. Kita tuh senang kalau melihat ada penderitaan terjadi di orang itu. Kita tuh senang kalau ada malapetaka atau musibah yang menimpa orang itu. Mungkin ini bisa kita pakai untuk membantu kita memeriksa hati kita. Apakah kita itu menaruh kebencian kepada dia. Saudara, saya juga sering mengajari anak-anak. Kalau memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip memberikan pengaruh buruk, maka apakah salah kita harus menjauh? Enggak dong. Tetapi yang menjadi introspeksi buat saya adalah kalau saya mulai menjauhin seseorang, saya menanyakan kenapa saya pengen menjauhi orang itu. Saya mulai belajar untuk jujur. Saya mulai introspeksi, apakah ada satu benih kebencian yang saya rasakan sehingga saya punya tendensi untuk menjauhi orang. Dan kemudian saya senang sekali mendengar kalau orang itu mengalami hal-hal yang buruk atau mengalami celaka. Nah, mungkin dari sini kita bisa mendeteksi, namanya orang kan ya, kalau orang ke dokter atau ke rumah sakit, ini ada gejalanya, misalnya gejalanya ini ada kok perutnya mules atau mulai demam. Tapi kan belum tentu gejala demam itu karena sebuah penyakit tertentu. Jadi belum tentu gejala demam itu misalnya nih, belum tentu gejala demam itu muncul karena satu kanker. Bisa aja gejala demam karena flu biasa. Bisa aja gejala demam karena lagi pertumbuhan gigi. Bisa aja gejala demam karena satu infeksi. Jadi sama seperti gejala menjauhi orang dan gejala senang melihat orang itu susah. Itu kita perlu introspeksi. Apakah jangan-jangan kita mulai menyimpan sebuah kebencian kepada orang itu? Karena itu saya ingin mengingatkan, yuk coba, apakah saudara ingin menjauhi orang itu? Apa yang menjadi dasar? Kenapa? Kita mesti coba cari tahu. Atau saudara dan saya mungkin senang kalau dengar orang itu susah. Kalau memang ini yang kita alamin, saudara kita harus mulai jujur untuk kita menyelesaikan. Jangan sampai iblis berhasil menghancurkan saudara dan saya melalui strategi yang satu ini.